Om Swastiastu. Halo pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, senang sekali kembali bersama saya Anggi menemani Anda dalam program Pesan Ibu. Semoga nantinya acara ini bisa memberikan manfaat dan juga edukasi bagi pemirsa dimanapun Anda berada dan juga memberikan hal-hal yang positif untuk Anda. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang bersama narasumber cantik yang tentunya desainer dan juga yang mempunyai wastra Bali. Wow, bersama Mbak Angga Sari. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Iya, Mbak. perlihatkan kecantikannya Mbak Angga. Apa kabar? Baik, Mbak. Iya, Mbak Angga ini desainer yang sudah dikenal dengan desain-desainnya. Tadi baru Anggi masuk di Wastra Bali ini. Wow, desain-desainnya bagus sekali ini Mbak Angga ya. Ya Mbak Angga, ini selama pandemi apa aja sih kegiatannya? Pastinya selain dengan mendesain-desain dengan gaun-gaun yang cantik di belakang Anggi ini, apa aja kegiatan selama pandemi atau ada tambahan atau ada ide-ide kreatif lainnya? Terima kasih ya Mbak Anggi sudah mampir ke Wastra Bali. Jadi selama ini kegiatan saya selain di Wastra Bali, saya kebetulan berkecimpung di birokrasi ya, di dunia birokrasi. Kebetulan saya sendiri semenjak COVID ini saya bertugas di gugus tugas percepatan penanganan COVID Kabupaten Badung. Jadi tentunya tugas kami itu luar biasa, penuh perjuangan, Penuh tantangan. menghadapi banyak tantangan. Ya, jadi selain itu saya juga harus terus berkreativitas, berinovasi, terutama untuk Wastra Bali seperti itu ya. Jadi saya harus mengatur waktu saya antara tugas saya setiap hari dengan kreativitas dan inovasi saya di sini di Wastra Bali, seperti itu, Mbak. Iya, mungkin kalau inovasinya itu apa Mbak? Apalagi sekarang kita tahu kan kalau pandemi ini bukan satu orang aja yang kena imbas, jadi seluruh dunia ya Mbak Angga ya. Jadi selain Mbak Angga untuk mendesain-desain dan juga memberikan tadi di gugus tugasnya Mbak Angga, apa yang Mbak Angga lakukan untuk produksi sendiri atau lagi dengan karyawan yang ada di sini? Ya. Kebetulan saya di sini dalam membesarkan Wastra Bali ini saya berempat ya, berempat. Jadi ada tim produksi, ada kemudian tim marketing. Tentunya marketing yang kita gunakan di sini kan pastinya online. Tapi justru memang benar sangat dirasakan sekali. Mungkin bagi teman-teman UKM atau UMKM yang lain juga pasti merasakan adanya penurunan mungkin pesanan, kemudian kebutuhan akan pakaian seperti itu ya Mbak. Tapi dengan adanya COVID ini tidak menyurutkan langkah kita. Kita harus tetap bertahan dong, mau tidak mau ya kan. Jadi bagaimana kita terus menciptakan suatu karya yang bisa menjangkau masyarakat. Jadi di sini kalau mungkin kita berbicara di satu sisi kasihan juga sih pengrajin kita, kalau kita tidak terus gaungkan seperti itu ya. Nah kemudian bagaimana kita mendesain agar pakaian yang kita buat itu bisa terjangkau harganya, kemudian bisa digunakan juga oleh masyarakat, oleh pencinta endek. Nah kebetulan di Wastra Bali sendiri sekarang kita menciptakan satu karya yang seperti yang saya pakai ini. Jadi ini sebetulnya endek ya. Oh, ini endek ya Mbak ini ya? endek, cuman dia tidak bermotif. Tapi sebetulnya ini endek polos sih. Nah, bagaimana kita isi bordiran supaya kelihatan cantik gitu. Tapi harganya tentu tidak mahal-mahal banget gitu ya. Oh iya, kreatif sekali. Tapi karena memang kalau sekarang, dulu kan biasanya endek tuh memang diwajibkan ya Mbak Angga ya. Tapi dengan adanya pandemi ini mungkin berubah aturan sedikit. Karena mungkin beberapa juga pengrajin kita harus bantu juga. Iya, jadi biasanya tantangan buat desainer terutama ya. Bagaimana dengan kreativitasnya agar endek tuh tetap, wah ini nih lucu loh. Nah seperti ini pemirsa, yang dipakai Mbak Angga ini adalah kreatif dan ide kreatifnya Mbak Angga. Ini ternyata endek polos yang dikombinasikan sekarang tambah cantik dan elegan ditambahkan dengan bordir. Nah jadi ditambahkan bordir lebih elegan dan harganya pastinya Mbak Angga selalu memberikan harga yang terbaik, terjangkau agar seluruh peminat endek dan juga baju-baju sekarang itu biar lebih nggak menguras kantong gitu ya Mbak Angga ya. Iya, dan saya juga bersyukur beberapa bulan belakangan ini untuk custom order juga udah mulai ada. Jadi beberapa bulan ini kita memproduksi beberapa gaun karena kan pemerintah sudah mulai melakukan pemulihan ekonomi ya Mbak ya. Supaya kita tidak terus berada di situasi seperti ini.
Jadi ya Astungkare kita beberapa hari belakangan ini kita sudah kembali, customer-customer kita yang dulu itu sudah kembali lagi. Jadi Astungkare dengan kondisi sekarang saya tidak sampailah merumahkan anak-anak gitu ya. Jadi kita tetap memproduksi pakaian. Nah, di samping itu kebetulan saat ini kita juga memiliki brand baru gitu ya. Saya lagi bikin brand baru yang saya promosikan melalui online shop. Jadi bagaimanapun Mbak, idealisme saya terhadap Ende itu tetap saya jalankan. Kemudian tugas dan kewajiban saya sebagai abdi negara juga saya lakukan. Dan di samping itu saya juga harus memikirkan bagaimana saya mampu bertahan untuk menjalankan usaha-usaha ini ya. Jadi saya berusaha untuk memproduksi pakaian kekinian gitu dengan bahan yang mudah dijangkau lah untuk masyarakat. Dengan saya selalu bikin di tagline di brand saya itu adalah untuk tampil cantik tidak harus mahal. Iya, betul sekali. Itu bahannya itu apa Mbak? Itu online shop ya? Iya. Mungkin online shopnya bisa diinfo nih buat pemirsa Bali TV. Apa nama online shopnya? Jadi teman-teman Bali TV dimanapun berada bisa memfollow kami di Instagram. Jadi brand kami terbaru itu adalah olura.fashion. Jadi teman-teman bisa follow kami di Instagram. Dan Wastra Bali juga ada di Instagram, wastrabali.store ya. Jadi kalau ada yang ingin DM atau bertanya-tanya atau mungkin ada yang ingin memesan atau yang model yang dimaunya gitu ya, diminatinya, bisa langsung by request gitu bisa ya Mbak ya. Wow, luar biasa sekali. Jadi buat pemirsa Bali TV mungkin yang minat dengan endek seperti apa, yang pastinya Mbak Angga ini desainer yang luar biasa. Tuh lihat di belakang saya udah lucu-lucu banget, dari yang formal sampai yang luar biasa untuk show ada, dari yang sekarang kekinian yang murah meriah, nggak menguras kantong, ada juga di Olura juga ya. Oke pemirsa, semakin seru perbincangan kita, nanti kita akan kembali berbincang-bincang yang Mbak Angga Sari ya. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di program Pesan Ibu. Ya, masih bersama Mbak Angga Sari, Wastra Bali, tentunya desainer juga, dan juga ada Olura juga ya di online shop, tentunya di program Pesan Ibu. Nah, di belakang Anggi yang dari tadi udah kepo banget nih, penasaran banget, pengen dong ya tahu Mbak, ini kok bagus-bagus banget. Ini untuk fashion show atau gimana nih Mbak? Pakaian ini. Jadi ini adalah konsep saya itu mengangkat tema Jepun dulu Mbak, tema Kamboja, Semboja ya, pada waktu saya mengikuti Bali Fashion Trend tahun 2009 di Nusa Dua, di Inaya Putri ya, di Nusa Dua. Jadi ini konsepnya itu adalah menciptakan satu desainnya itu tentunya yang update ya, maksudnya dalam artian yang cocktail party lah. Dia bisa digunakan untuk ke acara pesta, terus misalnya kalau ke kantor juga dia bisa digunakan juga, tinggal tambahkan blazer atau apa gitu. Berarti simple juga ya, jadi untuk pesta bisa, jadi untuk ke kantor juga bisa, tinggal ditambahkan pemanis, blazer hitam atau blazer warna apa gitu ya. Iya, dan ini juga cantik-cantik sekali pemirsa, ini dia loh, wow. Ini dia, mungkin ini kalau di bawahnya bisa juga celana pendek juga. Celana pendek bisa, celana panjang. Jadi pada waktu saya fashion show saya gunakan celana panjang. Celana panjang, wow, benar-benar elegan. Celana panjang warnanya merah, warna ini, percis Mbak, warna ini yang saya pakai. Jadi dipadat-padatkan gitu ya? Iya. Wow, jadi untuk misalnya ide kreatif untuk membuat ini tuh apa sih Mbak Angga, kok bisa, wow ini modelnya seperti ini? Apa tuh? Dari idenya dari mana? Mungkin belajar buku atau tinggal coret-coret, gimana tuh Mbak? Saya kadang-kadang gini Mbak, jadi inspirasi itu datang ketika malam hari sebelum saya tidur, karena waktu saya habis dari pagi sampai sore habis di kantor, kadang setelah pulang dari kantor saya harus ngurus dulu di manajemen di sini, nah kemudian setelah itu malam baru saya cari inspirasi sebelum saya tidur. Jadi saya suka apa sih yang sekarang lagi tren, apa sih sekarang yang lagi diminatin orang gitu kan, nah kemudian bagaimana kita menciptakan, nah ini kan kayak gini nih Mbak, ini sebenarnya dia kayak outer. Jadi ini nih. Iya. Jadi tadi saya bingung ini gimana cara pakainya?
Ini outer, berarti kita harus pakai baju yang panjang atau pendek di dalamnya, Mbak? Ini kita bisa pakai dress yang pendek. Kemarin sebetulnya saya padu padankan dengan ini ya. Oh, Nah, oke. Berarti ini kemudian dengan ini di dalamnya. Terus ini nih dia sebetulnya ikat pinggang, Mbak. Jadi dia kesini kayak belt gitu dia fungsinya. Oke. Wow, benar. Nah. Ini cantik sekali loh pemirsa. Iya. Coba muat, data ambil. Masih nggak muat, Mbak? Sebenarnya ini maksudnya begini. Jadi kalau misalnya kita mau ke kantor, kita kan bisa pakai ini aja. Terus ini bisa ditutup pakai blazer ya di luarnya. Kemudian kalau misalnya kita mau ke pesta gitu, jadi blazer itu bisa kita buka. Kemudian kita pasangkanlah outer ini. Oh, langsung berubah wujud menjadi putri semalam ya. Jadi kita bisa mengirit waktu, Mbak. Oh, Nggak iya, harus pulang betul. lagi kan. Iya, jadi kalau misalnya mau show malamnya, oke langsung aja tancap pakai ini gitu ya, Mbak ya. Wow, boleh dibuatkan yang extra large sedikit ya, Mbak. Tenang aja, Mbak. Tinggal request. Oke, dan juga di sini ini apa, Mbak? Ini kemarin konsep yang saya buat itu sebetulnya ini saya sebenarnya pencinta Dewi Parwati ya. Oh, Jadi terima kasih. jadi beliau dalam wujud seorang dewi yang cantik tetapi memiliki aura yang luar biasa dan beliau juga dikenal dengan Dewi Durga seperti itu ya. Kalau Nah, lagi marah. kalau lagi marah, nah itulah hati-hati. Dengan Kalau wanita, kita curhat ya, guys. kalau wanita sudah marah lewat Lewat semuanya. ya. Ya. Yang penting inspirasi untuk idenya nggak lewat, Mbak. Astaga. Jadi ini kemarin, ini sebetulnya outer luarnya. Jadi di dalamnya itu ada gaunnya panjang. Itu saya masukkan ke dalam box karena di sini melantai-lantai Berarti dia. Itu kayak misalnya kayak gaun pesta kalau pernikahan gitu ya. Jadi kalau misalnya gaunnya panjang Ditambahkan ini, jadi dia panjang tapi tidak melantai begitu. Kemudian dia agak besar dalamnya. Jadi apa sih namanya bergelombang gitu ya bawahnya. Iya, Nah kemudian kita padu padankan dengan ini luarnya. Kemudian untuk aksesorisnya saya pakai yang saya pajang di sini, Mbak. Jadi saya pakai hiasan kepala yang cetar gitu ya. ya. Wow, tapi kadang Mbak, biasanya untuk endek itu perawatannya tuh sangat sulit. Nah, menurut banyak orang ya, apalagi Anggi juga pernah kan untuk menggunakan endek. Jadi endek tuh perawatannya sangat sulit. Kadang kita kan asal nyuci aja. Nah, bagaimana sih perawatan endek yang benar? Ataukah kalau kita mencuci baju itu dengan cara ada shampoo-nya khusus, ataukah bisa di laundry gitu? Kalau saya selama ini untuk merawat agar tidak pudar gitu ya? Iya, pakaian-pakaian yang saya sudah habis pakai untuk fashion show itu saya sih bawa ke dry clean ya, Mbak. Untuk yang selesai yang fashion show loh ya. Tetapi kalau misalnya saya punya pakaian yang saya pakai sendiri, itu sebetulnya tidak perlu kita cuci dengan menggunakan deterjen. Jadi ada sebenarnya obatnya. Kalau batik kan juga ada. Nah, kalau enggak juga sebenarnya ada. Itu tinggal dicelup. Jadi kita nggak perlu gosok-gosok. Karena kan kadang kita memakai baju itu nggak sampai kotor-kotor banget ya. Iya, cuma paling keringat gitu ya. ya. Menghilangkan bau keringat. Iya, betul. Jadi tinggal direndam kemudian dikeringkan. Saya jarang sekali, saya nggak mau enggak itu masuk ke mesin cuci juga enggak. Karena kalau kadang kita ngucak terlalu berlebihan pada saat nanti disetrika itu nggak akan mau balik kenceng gitu. Benar-benar pasti ada agak sedikit ininya. Iya. Oh, jadi begitu pemirsa Bali TV. Jadi buat pemirsa Bali TV yang punya endek, bingung kan cara perawatannya, terus buat. Nah, jadi perawatannya jangan terlalu dikucek untuk menyuci, dicelup aja beberapa menit ya, 15 sampai 20 menit langsung dijemur gitu. Dijemur, dan dijemur itu pun kita gantung, kita angin-anginkan. Kalau tidak misalnya menggunakan posisinya sinar matahari kalau posisi yang seperti ini kita balik. Saya biasanya balik. Jadi dia tidak bagian luarnya langsung terkena sinar matahari. Oh iya, dan trik satu lagi Mbak, mungkin Mbak Angga bisa kasih info ke kita. Jadi kalau misalnya endek itu, kadang kalau misalnya setelah dicuci atau direndam, kadang dia lebih menyusut. Nah, itu tipsnya bagaimana caranya? Atau dari menjahit atau seperti apa? Biasanya di awal itu ketika kita ini membuat
kalau saya di sini kan yang ready itu sizing ya Mbak. Jadi kalau sizing itu kita kan sudah kasih spare ukuran seperti itu. Jadi kalau yang custom order itu kita pasti akan kasih spare. Misalnya berapa lingkar pinggangnya kita kasih spare sekian senti. Jadi antisipasi ketika dia dicuci itu akan menyusut. Atau bahkan kalau misalnya waktunya agak lama ya mungkin kita rendam dulu, kemudian kita angin-anginkan seperti itu. Oh iya, berarti ada trik-triknya gitu ya. Baru setelah itu kita potong. Berarti kita harus bisa memahami kalau misalnya membuat endak itu seperti apa, harus ada spare-nya sedikit ya. Karena lebih cepat menyusut dan juga lebih cepat. Karena tenun itu dia beda ya karakternya dengan kain batik ya. Maksudnya saya kalau tenun di sini itu dia kan handmade ya. Nah, kemudian ini pasti ada rongga-rongga kain yang pada saat membuatnya itu tidak rapat kan kalau orang tenun itu kan. Jadi mungkin dia benangnya itu tidak rapat sehingga dia ada celah-celah ketika dia kita rendam atau kita cuci itu terjadilah penyusutan seperti itu. Karena itu karakteristik tenun sih kalau menurut saya. Memang seperti itu tenun gitu ya, Mbak ya. Oke, ini dia baju-baju untuk fashion show. Mungkin baju untuk kerja bisa dikasih lihat dong untuk pemirsa Bali TV Mbak Angga. Ya, dan ini kita udah melihat bagaimana desainer-desainer dari Mbak Angga itu bagus banget dari fashion show. Sekarang kita mau lihat juga endek buatan Mbak Angga itu yang untuk kerja. Nah, seperti apa sih model-modelnya gitu kan, diinfo buat pemirsa Bali TV yang keren, warnanya yang bagus. Ini ada beberapa di sini koleksi saya endek dari Wasra Bali yang untuk pakaian ke kantor ya, karena mohon maaf pemirsa. Jadi hari ini koleksi Wasra Bali itu kebetulan kita standby-kan di satu pameran di salah satu mall. Jadi kami berusaha juga untuk tetap eksis mempromosikan ya. Betul. Jadi hanya ada beberapa. Ya, jadi contohnya aja. Ya, ini adalah blazer. Ini blazer ya. Jadi yang cocok yang mau buat ke kantor. Ini nih blazer ini buat santai juga bisa, karena ini kan di dalamnya bisa pakai daleman, habis itu pakai blazer. Itu bisa cantik banget warnanya. Itu bisa dalemannya bisa diganti-ganti warnanya. Kemudian ini ada beberapa sih juga beberapa warna. Kalau saya memproduksi ini tidak banyak sih Mbak, karena nanti takutnya jadi terlalu model yang kayak gini dengan motif terlalu gitu sama. Ya. Jadi kalau misalnya Mbak Anggi sama makanya saya juga beli yang sama, terus kita sering ketemu jadi kayak gitu seragaman gitu kan. Betul. Jadi terus modelnya beda-beda dengan warna berbeda, mungkin beberapa nanti by request yang ini lucu banget nih warnanya. Waduh, ungu lagi. Nah, ini ungu. Bagus banget. Iya, cara pemilihannya Mbak, pemilihan endaknya itu gimana Mbak? Kok Mbak bisa sih memadu-madankan gitu? Kalau saya secara pribadi, saya sebetulnya suka endak yang warnanya nggak terlalu banyak di satu ini ya. Jadi yang warnanya senada-senada gitu ya? Yang senada. Mungkin dia ada dua warna seperti ini, atau mungkin warna kalem-kalem seperti yang saya pakai. Sehingga kita di dalam memadupadankan itu jadi bisa masuk berbagai warna gitu. Oh iya benar sih, baru saya lihat-lihat memang ternyata Mbak Angga ini untuk ngedesain memang dari beberapa endak yang saya lihat memang tidak suka mungkin terlalu mencolok gitu ya, terlalu rame itu nggak suka ya. Jadi misalnya seperti ungu ini yang senada dengan warnanya ini oke. Yang ini rame mungkin, tapi ini senada dengan warnanya yang gold coklat. Wow. Nah, kita di sini sebenarnya kalau ini blazer simple, terkadang apa sih yang kita harus tambahkan lagi aplikasi sehingga ini kesannya itu sedikit menarik gitu ya, dan tidak terlalu norak juga gitu. Jadi makanya di sini saya padu-padankan dengan benang-benang seperti ini ya. Jadi ini biar terlihat ada aksen gitu ya, nggak terlalu polos banget. Jadi tetap senada dengan warna-warna di sampingnya. Dia simple, elegan. Waduh, ini. Nah, itu moto saya Mbak, simple, elegan. Ya. Tapi memang terlihat ini cantik banget. Anggi kayaknya pas. Ya, dan Anggi udah kepo banget nih ya desainnya tuh buat terpesona desain-desain Mbak Angga. Tentunya nanti Anggi pengen tahu dong proses pembuatannya seperti apa dan coret-coret Mbak Angga seperti apa ya Mbak Angga ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di program Pesan Ibu. Ya pemirsa Bali TV,
saking pengennya nyoba dari tahun itu bagus banget bagaimana endek dari Wasra Bali dan Anggi langsung ganti baju nih. Keren banget kan? Ini udah jatuh cinta banget loh, warnanya tuh gold hitam gitu. Benar-benar bagus. Jadi Anggi yang agak besar seperti ini. Jadi dengan pakaian seperti ini jadi terlihat lebih ramping. Nah, jadi buat pemirsa Bali TV, buruan langsung order di Wasra Bali ya. Kita sekarang langsung cek bagaimana produksi dari endek-endek di Wasra Bali. Seperti apa? Ya, buruan. Kita cari Mbak Angga di sana. Halo Mbak Angga. Wah, lagi sibuk nih. Jadi ini pemirsa Bali TV, di sini dia Mbak Angga inspirasinya. Biasanya ngedesain pasti itu lama banget kalau ngedesain ya Mbak ya. Iya. Kalau gambar itu berapa lama sih Mbak? Tergantung sih pada saat itu lagi mood apa enggak gitu. Kalau lagi mood sebulan gitu ya. Kalau lagi mood langsung hari itu jadi. Iya, kalau misalnya lagi nggak enak itu 2 hari lah ya. Dan sekarang ini Mbak Angga lagi ngapain nih? Nah, ini ada beberapa koleksi. Sebenarnya ini ada beberapa desain yang saya buat sih. Ini kebetulan kan custom order ya. Jadi ada beberapa company yang memesan kepada kita. Jadi untuk pakaian kantor jadi Mbak. Ya, jadi selama pandemi ini tetap ada orderan. Iya. Ini orderan pakaian kantor. Memang Iya. ini Mbak ini by request atau memang Mbak Angga yang membuat modelnya seperti ini? Jadi mereka pertama pasti kami tanyakan dulu apa sih yang mereka mau gitu, desain apa sih yang mereka mau. Kemudian kami memberikan beberapa alternatif. Jadi misalnya bahan yang mereka akan gunakan apa. Nah, memang sih tidak semua kadang memakai endek ya. Iya, Jadi betul. kalau misalnya ada yang menggunakan bahan selain endek itu misalnya kalau ini kemarin batik, Mbak. Jadi ini saya ajukan desain seperti ini. Saya ajukan 2 desain model atasan. Nah, kemudian yang kita sepakati yang mana, nanti setelah itu saya kasih bahannya. Saya kasih beberapa alternatif bahan, sampel kain. Setelah itu mereka oke, baru kita produksi. Oh iya. Jadi seperti ini yang mungkin memang sudah udah bagus banget ya gambarnya. Kalau Anggi ini kayak gini nggak bisa gambar nih. Yang ini dan yang ini atasan aja, ini udah atas bawah gitu ya Mbak ya. Ini sebenarnya mau pakai celana panjang agar lebih kelihatan maskulin gitu ya, movingnya dia lebih gampang. Tapi kadang-kadang tergantung pilihan dari customer sendiri sih Mbak. Oh iya, berarti setelah misalnya didiskusikan sudah deal misalnya di antara salah satu gambar ini, setelah itu yang Mbak Angga lakukan apa? Saya biasa kalau sudah deal, saya akan diskusikan dengan tim produksi. Kebetulan Yuni adalah tim produksi saya di sini. Jadi saya akan komunikasikan, saya akan koordinasikan misalnya ini karena kan ini adalah desain gambar apa sih namanya? Ini bukan flat design yang bisa diimplementasikan langsung untuk dibuatkan pola. Jadi karena ini baru sketch aja Mbak. Kalau ini kan detailnya kayak gimana gitu kan kita belum di sini nggak terlihat. Jadi nanti untuk saya selalu mendiskusikan ini misalnya kamu susah nggak nanti kalau misalnya di sini tuh nggak ada resletingnya gitu misalnya atau di sini ada resletingnya seperti apa susah nggak mengerjakan. Jadi saya diskusi dulu. Karena kalau kita bikin sketch kayak gini mau gambarnya kayak gimana aja bisa tapi nanti dia yang bingung, Bu, ini di mana ya, Bu, ini di mana gitu. Ini pakai resleting depan, nah kayak gini nih kan. Ini kerahnya seperti apa, kemudian resletingnya di mana. Jadi saya pasti akan diskusikan dengan Yuni, ini kira-kira pengerjaannya kayak gimana gitu. Kalau misalnya dari kesulitan produksi, dari produksi itu kesulitannya untuk memproduksi itu dari apanya Mbak? Mungkin dari resleting ataukah bagian apanya yang membuat kesulitan, agak sulit? Agak sulit mungkin di bagian detail-detail yang kecil-kecil itu yang jadi kayak misalnya listnya nanti ada resletingnya. Oh, berarti kalau misalnya listnya sedikit seperti ini, resleting itu, itu yang agak sulit ya? Oh iya. Ini seperti baju yang Mbak Anggi kenakan ini ya. Ini kelihatannya simpel sebenarnya, tapi kalau kita mau jarit-jarit lurus-lurus benangin ini sebenarnya butuh keahlian. Iya. Kadang dia nggak jatuhnya tuh nggak mau ngikut. Ini kan dia agak lengkung sedikit ya. Iya, takut misalnya kalau misalnya serong ke sini dikit nggak bagus gitu ya, benar-benar harus lurus. Kalau gitu, gambar di sini sih gampang aja Mbak, tinggal isi garis-garis gitu kan. Iya, Tapi iya, kalau benar-benar. implementasi pada saat kita memproduksi itu yang kadang-kadang memang harus diskusikan. Kadang kalau Yuni memproduksi, jadi kita bikin sampel dulu, bikin pola dulu itu saya pasti temenin. Iya, biar lebih paham gitu ya. Iya, biar keinginan customer itu seperti apa, jadi saya sampaikan ini loh gini seperti itu. Nah misalnya supaya juga nanti kita pasti akan berpikir kalau misalnya ini resletingnya itu segini kira-kira bisa nggak masuk kayak gitu ya. Wow, jadi misalnya ini nggak hanya sekedar ngedesain aja ya pemirsa ya. Jadi di Wasra Bali ini Mbak Angga ini
saya juga mendesain, tetap harus ada komunikasi langsung sama tim produksi agar tim produksi juga tidak salah paham dengan apa yang dipikirkan oleh desainernya gitu. Jadi kalau misalnya udah deal diskusinya, udah buat pola untuk memproduksinya itu berapa lama kira-kira Mbak? Dengan Pertama kita bikin berapa sampel. orderan berapa gitu? Mungkin berapa hari itu pengerjaannya? Kita bikin sampel dulu. Jadi kalau misalnya customer sudah oke dengan desain kita bikin sampel. Sampel itu kita berikan kepada mereka. Mereka sudah setuju dengan sampel kita. Kemudian itu masuk, kita potong. Biasanya sih untuk memenuhi kebutuhan customer, karena kita di sini SDM kita juga tidak banyak ya Mbak ya. Jadi kualitas tuh tetap kita harus jaga. Saya kalau APD mungkin dulu yang 5.000 itu bisa saya lempar ke teman-teman UMKM yang lain, tapi kalau ini saya tetap harus awasi sehingga proses produksinya itu agak membutuhkan waktu yang panjang, tetapi tentunya tidak lama sekali lah gitu. Iya, jadi sesuai harapan lah, jadi dikasih waktu sekian, itu tepat waktu lah ya Mbak ya. Pasti kita akan minta spare waktunya sekian gitu. Oh iya, wow, luar biasa sekali ya. Selalu ada komunikasi dan juga selalu diimbangi dengan Mbak Angga langsung juga ikut melihat gitu ya bagaimana untuk pemotongannya dan seperti yang lainnya juga ya. Oke, setelah produksi, setelah pemotongan menuju ke ini. Jadi di sini sebetulnya saya cuman punya mesin 2 loh Mbak di sini. Iya. Tapi dengan mesin 2 ini kita bisa memproduksi Banyak. sekian orderan. Kok bisa Mbak? Bagaimana cara kerjanya itu? Dengan 2 mesin bisa banyak banget produksinya. Ya. Iya, sini ya, bisa maaf dilihat ya. nih biar pemirsa tahu. Ini mesinnya Mbak Angga ini 2 tapi sakti loh. Saya kalau desain yang simple, itu kita bisa membina beberapa tukang jahit juga di luar ya Mbak ya, tukang jahit rumahan yang nggak bisa datang ke sini. Jadi untuk stok kita di sini itu berani saya serahkan ke mereka. Jadi di sini kita kita mempola, kita motong, kemudian kita lempar kepada mereka, karena ibu-ibu rumah tangga yang di rumah itu sambil jaga anak, mereka juga harus mencari pekerjaan, membantu suami. Oh, kayak Mbak Angga membantu juga ya? Iya, di Langsung sana kan memberikan kita juga bisa peluang kerja. Wow. Jadi biasanya kita kirim via Gojek atau mereka yang ngambil ke sini. Biasanya suaminya pulang kerja ngambil ke sini untuk istrinya, ya, seperti itu. Sangat membantu sekali. Jadi Iya. selain mungkin di sini pengerjaannya ya pemirsa ya, jadi Mbak Angga juga memperbantukan mungkin ibu-ibu yang nggak bisa kerja di luar karena ngebu gitu ya, Iya. ngebu di rumah menjaga anak-anak. Jadi bisa di sana yang punya mesin jahit langsung bisa dikerjakan di rumah. Nanti langsung disetor ke Mbak Angganya di Ya, sini. pasti kita kasih sampel lah. Iya, betul. Itu sudah kita uji dulu seperti apa sih hasil mereka. Nah, kayak saya Olura, kenapa saya bisa bikin Olura dengan sekian banyak produksi? Karena cara kerja kita seperti itu, Mbak. Jadi kita di sini kita mau bikin apa nih sekarang nih untuk 1 bulan atau 2 bulan ini, kita konsepnya apa, desainnya apa. Jadi saya sama teman-teman, kebetulan teman-teman yang ada di sini sekarang lagi jaga pameran juga. Jadi sehingga tim kita yang berpikir apa nih yang lagi kekinian gitu kan. Nah, setelah itu kita pikirkan, kita bikin sampel di sini, kita pola, kita potong, kita lempar ke ibu-ibu tadi gitu. Karena kalau paling tidak mereka nggak harus ke sini, mereka bisa jaga anak, mereka bisa kerja, kayak gitu sih konsepnya. Dan juga ada pendapatan juga ya. Iya. Keren. Dan ini hasilnya yang sudah diproduksi, yang sudah jadi. Yang di sini semua ini adalah custom order. Oh, ini yang udah diorder ya pemirsa, tuh sekian banyaknya. Ini sesuai orderan, mungkin ada yang seperti ini juga udah ada sesuai orderannya. Jadi ini yang sudah jadi tinggal diambil aja, guys. Bagus-bagus sekali ya. Ini banyak meja sih, biasanya ada yang sarimbit, suami sama istri gitu, bikin dress, bikin kemeja gitu Mbak. Yang ini yang custom order semua. Juga order juga ya. Kalau misalnya kan tadi ada yang kayak Mbak Angga buat ini bordiran pengerjaannya di sini Mbak? Enggak, kalau bordiran itu juga kita kerjasama dengan ibu-ibu rumah tangga yang memang dia memang dia khusus untuk membordir. Oh, berarti dia memang sudah memang basicnya bordir dan punya alatnya juga untuk membordir gitu ya. Oh, kerja sama. Wah, luar biasa sekali ya Mbak Angga ya. Di sini dia produksinya seperti apa, dan juga Mbak Angga juga membantu buat ibu-ibu yang di rumah aja dengan punya basic menjahit dan juga membordir. Nah, Mbak Angga membantu juga sama ibu-ibu tersebut. Luar biasa sekali Mbak Angga. Keren pokoknya, sukses selalu ya Mbak Angga ya. Terima kasih, selalu Mbak. membuat
customer-customer bangga, customer-customer selalu ngefans nama baju-bajunya, dan ditunggu lagi produksi lainnya. Oke, jangan kemana-mana pemirsa Bali TV, tetap di program Pesan Ibu bersama Mbak Angga Sari dari Wastra Bali. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia tentunya dalam program Pesan Ibu bersama Mbak Angga Sari dari Wastra Bali. Nah, dan sekarang ini pastinya bersama Mbak Angga, dari tadi kita sudah keliling ya Mbak. Wow, luar biasa sekali, sangat benar-benar menginspirasi sekali. Dan selain mungkin memproduksi baju-baju fashion show, baju kerja, selama pandemi ini apa lagi Mbak Angga mungkin ide-ide kreatifnya Mbak? Iya. Ya, Mbak Anggi, jadi selama pandemi ini ya, pemirsa Bali TV, selain kita memproduksi Enda ini, kita sebetulnya kalau misalnya ada yang custom order gitu ya, tentu kita akan buatkan sekaligus maskernya. Jadi misalnya satu set baju mungkin atau rok, langsung kita bikinkan maskernya, dan tentunya kita kasih free masker. Oh ini agak mirip ya? Oh cocok Mbak. Iya. Oke, kita langsung nanti pakai ya. Oke, jadi ini kayak gini pemirsa. Jadi kalau misalnya blazer biar cocok langsung kan, maksudnya kerja, jadi lebih tampilnya lebih pede Ya, gitu, lebih lebih cantik, matching. ya lebih matching. Ini dia. Jadi maskernya seperti ini. Bagus banget. Ini adalah lapisan. Jadi pemirsa Bali TV tidak usah khawatir dengan masker yang kita produksi, karena di dalamnya ini ada lapisan ya. Di dalam endaknya sendiri, ini dalam endaknya kita ada lapisan bahan spunbond. Nah sebenarnya ini adalah bahan spunbond ya pemirsa. Jadi ini adalah masker yang kita buat dari spunbond. Spunbond itu adalah bahan dasar dalam pembuatan baju APD, baju hazmat. Baju hazmat. Di dalam masker ini yang berbentuk ini ada ininya dulu Iya, ya? ada ini spunbond dengan ketebalan itu 75 gram ya, 75 gramasi yang saya pakai. Jadi itu sebenarnya ada berbagai warna. Nah ini seperti ini pemirsa. Jadi ini masker dengan 3 lapis. Walaupun di luarnya seperti ini, tapi dalamnya saya pakaiin lagi lapisan. Ini adalah sisa-sisa yang saya jahit jadi masker dalam pembuatan APD, karena kebetulan kemarin di masa awal pandemi COVID-19 ini, Wastra Bali memproduksi dapat pesanan 5.000 APD ya, 5.000 baju hazmat yang kita kirimkan justru keluar Bali Mbak. Jadi tidak di Bali ya, kita kirim keluar Bali karena pada waktu itu permintaan akan baju hazmat itu sangat tinggi, sementara produksinya terbatas, bahannya yang terbatas pada waktu itu. Susah dicari gitu ya? Susah dicari, dan kalaupun itu kita dapat, harganya itu sudah berlipat-lipat. Oh, udah melambung tinggi sekali. Iya. Wow, jadi selain Wastra Bali ini juga memproduksi APD juga ya Mbak Iya. ya? Iya APD, dan mungkin biar nggak kebuang kain-kainnya itu, jadi Kita Mbak Angga juga langsung dengan ide kreatifnya langsung digunakan untuk masker. Dan masker ini kemarin kita donasikan juga sih Mbak. Jadi karena sisa-sisa dari baju hazmat yang kita buat masker, di samping kita ada jual juga dengan harga yang sangat terjangkau. Saya menjual ini pemirsa Bali TV, ini 3.000 yang saya jual, dapat 3 pieces ya. 3.000 3 pieces? 3.000 3 pieces. Jadi memang pada waktu itu konsep kita adalah bagaimana masyarakat menggunakan masker dengan harga yang sangat terjangkau. Bahkan ada beberapa yang kami donasikan ke masyarakat, kemudian ke puskesmas juga. Jadi baju hazmat yang kami produksi juga beberapa kami donasikan juga. Oh, sangat mulia sekali ya. Jadi pemirsa Bali TV, ini dia dengan harga terjangkau. Jadi Mbak Angga ini bukan hanya sekedar untuk menjual saja, tapi di mana juga agar mereka semua masyarakat bisa ikut dengan program protokol kesehatan dengan ingat pesan Ibu 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Iya, ini dia maskernya luar biasa sekali ya. 3.000 dapat 3 pieces, itu murah sekali. Dan ini juga bisa dicuci, iya langsung dipakai kembali. Wow, oke. Dan juga Mbak Angga, selain misalnya masker dan juga baju APD gitu ya, jadi motivasi Mbak Angga untuk ke pemirsa Bali TV apa aja sih himbauan-himbauannya agar selalu menjaga kesehatan mereka? Mungkin langsung ke masyarakat atau seperti apa, silakan. Jadi untuk pemirsa Bali TV, saya selaku pribadi menyampaikan kepada para pemirsa Bali TV agar selalu menjaga protokol kesehatan, selalu menerapkan protokol kesehatan, karena sekarang adalah era new normal. Jadi apa yang kita terapkan sekarang itu memang di luar kebiasaan kita yang dulu. Jadi ini adalah kebiasaan baru di mana kita harus selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan kemudian menjaga jarak. Nah,
Saya sebagai salah satu dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Badung, juga kami tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan penerapan protokol kesehatan. Kita hampir setiap hari turun ke lapangan, kita mengunjungi tempat-tempat keramaian seperti pasar tradisional, kita mengedukasi para pedagang di sana karena hampir sebagian besar para pedagang itu sudah lingsir ya Mbak ya. Jadi beliau itu adalah termasuk kelompok rentan yang harus kita jaga karena terkadang edukasi itu tidak sampai di sana. Jadi itu yang kita lakukan selama ini sebagai salah satu utusan dari pemerintah. Seperti itu, jangan lupa selalu hidup sehat karena pencegahan COVID hanya bisa dilakukan dari diri kita sendiri. Gitu, Mbak. Wow, luar biasa. Terima kasih Mbak Angga Iya. hari ini, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih. Selalu berkreativitas, selalu memberikan desain-desain yang luar biasa untuk kita semua ya. Ditunggu untuk desain selanjutnya. Iya, Ya, terima nanti kita kasih, calling-calling ya Mbak Angga ya. Terima kasih. Baik, pemirsa Mali TV, tentunya demikianlah tadi kita berbicara tentang ngobrol-ngobrol tentang selama pandemi ini dan juga bagaimana kegiatan Mbak Angga Sari dari Wastra Bali. Selalu bersemangat dan selalu berusaha menjaga kesehatan Anda dengan ingat pesan Ibu 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Akhir kata bersama saya Anggi, undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan Om Santi 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 Om.